Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, keluarga GBSO Prayer yang diberkati. Haleluya. Kita punya Tuhan yang baik, dan semuanya dalam keadaan yang baik. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menaikkan pujian penyembahan, kita mau meninggikan Dia. Amin. Tuhan Raja di atas segala raja, yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Mari masuk gerbangnya dengan pujian. Halamannya, mari kita tinggikan Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Yang bersuka cita kepada Tuhan, mari sekali lagi naikkan pujian ini. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya.
pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Mari sekali lagi katakan, saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian. Ya Allah yang hadir. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Berikan tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Selama-lamanya Engkau tetap Allah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Saat ini kami mau sungguh masuk untuk mendekat kepadamu. Kami mau menghampiri tahta-Mu. Kami mau sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi ya Tuhan, untuk masuk dalam penyembahan yang terbaik hanya kepadamu. Engkau Allah yang rindu ya Tuhan, supaya kami mendekat ya Tuhan saat ini kepadamu. Amin. Mari sama-sama yang rindu kepada Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini dari hati. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari mendekat kepada Dia. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup.
kata-kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup. Mari pandang wajah Tuhan, mari lebih lagi katakan. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup. Mari lebih sungguh katakan memandang. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari dengan lembut katakan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Katakan membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup. Mari biar musik saja saudara. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari masuk dalam penyembahan-Mu yang terbaik. Oh, kami datang Tuhan. Kami rindu dekat padamu. Bawa kami masuk, bawa kami mendekat. Tenggelam di dalam hadirat kudus-Mu. Mari rasakan Tuhan. Oh, mari sama-sama bersekutu dengan Tuhan.
Oh, mari nikmati hadirat-Mu. Sebab Tuhan Allah hadir di tempat ini. Tuhan Allah yang melawat setiap pribadi lepas pribadi, setiap keluarga demi keluarga. Oh, Engkau Allah ya Tuhan yang datang dengan kasih-Mu yang sempurna. Engkau Allah ya Tuhan yang sungguh mencurahkan Roh-Mu. Engkau Allah ya Tuhan yang membangkitkan setiap Roh-Mu ya Tuhan yang ada dalam diri kami. Mari sama-sama dengan bersahati, mari kita penyembah Tuhan dalam bahasa roh. Penyembahan-Mu yang terbaik. Oh, mari angkat setiap roh-Mu. Oh, bawa kami mendekat lebih lagi. Tata kudus-Mu Tuhan, kami haus akan Engkau, kami lapar akan Engkau. Oh, puaskan jiwa yang dahaga, oh kenyangkan kami yang rindu. Setiap kerinduan penuhilah ya Tuhan. Roh Kudus-Mu ya Tuhan bekerja ya Tuhan. Roh Kudus-Mu ya Tuhan mengurapi. Roh Kudus-Mu ya Tuhan hadir. Ada roh-roh yang diperbarui ya Tuhan. Ada roh-roh yang dikuatkan. Ada roh-roh yang dibangkitkan. Ada roh-roh yang sungguh diberikan kerinduan, diberikan hasrat yang baru. Sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh rindu mendekat kepada Tuhan. Kalau Allah dalam kehidupan kami, kalau Allah segala-galanya, kalau yang terutama, kalau Allah sumber kehidupan, sumber kekuatan, perlindungan dan penyertaan kami ya Tuhan hanya daripada-Mu ya Bapa. Kami milik-Mu dan Engkau-lah milik kami ya Tuhan. Kaulah Allah satu-satunya sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami.
Kami mau katakan ya Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak. Kalau Allah yang layak ya Tuhan untuk terima pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Kalau Allah yang terlebih besar dari apapun ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau Allah yang paling berharga ya Tuhan yang kami miliki. Yes Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau datang sungguh-sungguh. Kita mau nyatakan kepada Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layaklah Kau Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Biar alam semesta ya Tuhan naikkan pujian bagi namamu. Biar semua yang bernafas ya Tuhan sungguh meninggikan Engkau Allah dalam kehidupan kami. Hey! Mari sama-sama katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama.
layak ditinggikan, Amin. dibesarkan, diagungkan. Yes. Kemuliaan bagi nama Tuhan Amin. sekarang dan sampai Haleluya. selama-lamanya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh memuji dan menyembah. Inilah ya Tuhan yang kami persembahkan ya Tuhan dari hidup kami. Yes. Setiap persembahan yang hidup yang kudus dan berkenan kepadamu. Amin. Sebagai ibadah kami yang sejati ya Tuhan. Tuhan, Kaulah Allah ya Tuhan yang menyiapkan setiap kami untuk menerima firman-Mu. Kaulah Allah yang akan berbicara ya Tuhan atas setiap kami. Kaulah Allah yang sungguh ya Tuhan hadir ya Tuhan dalam setiap pribadi demi pribadi. Kami siapkan hati kami untuk terima berkat firman-Mu. Hanya kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja GBI Jembatan 2. Saya senang boleh menjumpai Bapak Ibu di hari ini dan cukup lama nggak berjumpa dan nggak bertemu dengan Bapak Ibu dari Gereja GBI Jembatan 2 dan Jembatan 5 tentunya. Saya bersyukur, antusias, excited hadir di ruang online hari ini sekalipun kita nggak bertatap muka secara langsung, tapi minimal Anda bisa bertatap layar bersama saya, ya. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini, dan saya berterima kasih buat para pemimpin, ya, yang sudah memberi saya kesempatan boleh melayani Anda di kesempatan hari ini. Terima kasih pada Viteja, ya Pak Santo, dan Pak Hartanto, dan seluruh tim jajaran kepemimpinan dari Gereja GBI Jembatan 2 dan Jembatan 5. Senang sekali lagi, ya, lama nggak berjumpa, ya. Dan saya berharap keadaan Bapak Ibu baik-baik saja sama seperti saya hari ini dalam keadaan baik. Dan mari hari ini siapkan alat tulis, siapkan catatan, dan paling penting siapkan hati, ya. Jadi jangan sampai Anda lebih menyiapkan catatan dan buku jauh melebihi Anda menyiapkan hati Anda. Dan hari ini mari buka hati, siapkan hati. Kita akan sama-sama menerima taburan firman Tuhan, dan saya berdoa kebenaran ini akan menolong kehidupan Anda. Kebenaran ini akan menerangi seluruh perjalanan-perjalanan penting di hidup Anda secara khusus di tahun 2021. Dan tema yang diberikan kepada saya secara khusus di bulan Maret ini oleh Gereja GBI Jembatan 2 adalah Giving the Best. Bagaimana kita memberi yang terbaik, ya, tentunya dari apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita memberi yang all out dengan segenap hati apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan memberi tidak selalu berkorelasi dengan uang saja, ya. Sekalipun persoalan uang, persoalan memberi itu menjadi persoalan yang cukup krusial, cukup penting, yang sampai Yesus berulang-ulang menyampaikannya, berulang-ulang menyuarakannya, bahkan secara terang-terangan Yesus berkata, musuh utamanya adalah uang atau mamon, cinta akan uang. Paulus pun di beberapa pasal atau di beberapa kitab yang ditulis oleh Paulus, secara jelas, ya, Paulus juga mengungkapkan bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Memberi tidak hanya bicara numbers, memberi tidak hanya bicara nominal, tetapi memberi juga itu bisa waktu, bisa tenaga, bisa doa, ya, bisa dengan seluruh hal-hal yang bisa Anda lepaskan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang topik ini, kaitannya dengan memberi. Mari Bapak Ibu siapkan Alkitab Anda, dan mari kita sama-sama akan melihat dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 35. Saya akan membacakan buat Anda. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Merinding rasanya membaca kalimat pembukaan dari pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Mungkin kalau si penulis ayat ini berkata dalam sebagian hal telah kuberikan contoh kepada kamu.
masih oke, Bapak Ibu ya. Tetapi penulis kitab ini menekankan dalam segala sesuatu. Segala sesuatu berarti semua area kehidupan telah kuberikan contoh kepada kamu. Contohnya apa? Contohnya apa yang diberikan? Bahwa dalam bekerja demikian, bahwa dengan bekerja demikian, sekali lagi saya ulang, bahwa dengan bekerja demikian kita wajib alias kita kudu gitu ya. Kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Kata harus diucapkan 2 kali di situ. Harus membantu dan harus mengingat. Saya ulang, harus membantu dan harus mengingat perkataan Yesus. Apa yang menjadi sasaran perkataan Yesus? Sebab Yesus sendiri telah mengatakan. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wow, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kalau membaca ayat ini terganggu, tersinggung, atau apa Bapak Ibu ya? Coba saya tanya, ada yang salah nggak dari ayat ini? Ada yang kurang pas nggak dari ayat ini? Atau ada yang menantang nggak dari ayat ini? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bolehkah saya bertanya kepada saudara, sekalipun lewat ruang online hari ini, Anda cukup menjawab dalam hati Anda. Di manakah letak kebahagiaan Anda? Pada saat kapan Anda benar-benar sangat berbahagia? Waktu Anda memberi atau waktu Anda menerima? Yang mana? Memberi atau menerima? Saya yakin banget Bapak Ibu ya, kita nggak perlu pikir panjang Bapak Ibu ya. Kita dengan cepat dan spontan menjawab, ya menerima dong Pak. Ya, menerima akan membuat saya lebih bahagia. Nah kalau kemudian Bapak Ibu berkata, Bapak Ibu lebih bahagia menerima daripada memberi, dengar baik-baik, itu bukan jenis sasaran kebahagiaan yang Yesus ajarkan. Itu bukan sasaran kebahagiaan yang Yesus mau untuk kita hidupi, Bapak Ibu. Sebab Alkitab jelas berkata, lebih berbahagia kita memberi daripada kita menerima. Artinya bahwa tidak ada yang salah waktu Anda menerima. Alkitab di ayat ini tidak melarang Anda menerima. Anda bisa menerima dan itu hak Anda. Nggak ada yang salah Anda menerima. Yang jadi problem adalah, yang jadi indikator Tuhan Yesus atas hidup kita. Kalau kemudian kita lebih berbahagia dari menerima daripada memberi, berarti kita nggak masuk pada ukuran kebahagiaan yang Yesus maksudkan. Sebab ukuran kebahagiaan yang Yesus maksudkan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi sampai bagian ini Bapak Ibu, apakah kita akan melanjutkan kebenaran ini untuk disampaikan Bapak Ibu? Pak, kok menit-menit awal udah pada tantangan Pak? Bukankah tantangan itu di menit akhir? Nah, saya sengaja taruh di menit awal Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu punya perspektif yang baru. Supaya Bapak Ibu punya kerangka berpikir sama seperti kerangka berpikirnya Yesus. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Harusnya di menit-menit ini, mari ambil komitmen bahwa ukuran keberbahagiaan Anda justru waktu Anda memberi daripada Anda menerima. Ya, Anda memberi daripada Anda menerima. Itulah kebahagiaan yang sejati. Anda menerima untuk diri Anda. Tapi waktu Anda memberi, itu mengeluarkan dari apa yang Anda punya dan Anda berikan kepada orang lain. Untuk menerima, Anda tinggal menadahkan tangan, Anda akan dapatkan. Dan Anda nggak kehilangan sesuatu, Anda nggak melepaskan sesuatu. Malah Anda mendapatkan sesuatu. Tapi untuk memberi,
Anda harus melepaskan sesuatu. Anda bahkan harus kehilangan sesuatu. Itulah kebahagiaan yang sejati. Nah, mari hari ini kita akan sama-sama melihat kalau Bapak Ibu clear di menit-menit awal ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 35. Kalau begitu, sebenarnya apa sih memberi itu dalam konteks firman? Ya, apa sih hal yang perlu kita cermati dalam kaitannya dengan memberi? Nah, ada beberapa hal yang saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu di hari ini, ya. Mari kita akan lihat sama-sama, ya. Kita akan lihat sama-sama satu cerita dalam kitab Injil, ya, dari kitab Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 44. Ya. Markus pasal yang ke-12 ya, ayat 41 sampai 44, ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Berarti Yesus ini sengaja loh Bapak Ibu memperhatikan. Ya, kelihatannya Yesus lagi kepo Bapak Ibu ya. Ya, dia sengaja duduk di dekat peti persembahan, dia lagi duduk di situ. Saya membayangkan dia lagi duduk dan dia lagi memperhatikan, Alkitab bilang, bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Jadi memang secara sadar dan sengaja, pada saat itu Yesus memang sengaja dan sadar ingin memang memperhatikan. Dan saya lanjutkan ayat ini. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Wajar Bapak Ibu? Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar? Wajar Bapak Ibu. Wajarnya kenapa? Pasti Bapak Ibu bilang, ya karena dia kaya Pak. Oke? Jadi kalau ada orang kaya memberi dalam jumlah yang besar, wajar. Ya nggak usah, wah gila gede banget yang dia kasih. Loh, ya karena memang dia kaya Bapak Ibu. Ya. Nah perhatikan Bapak Ibu. Lalu datanglah di tengah-tengah keramaian kerumunan orang kaya, di mana banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Apalagi Bapak Ibu dilihat Yesus. Ya kira-kira gimana? Waduh rebutan pingin masukin supaya tertera namanya Bapak Ibu ya. Ya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, Alkitab bilang. Karena banyak janda yang kaya Bapak Ibu ya. Ya coba kalau seandainya saya bilang, lalu datanglah seorang janda. Waktu Anda membaca ayat ini pasti tidak mengganggu di rasa Anda. Ya, di batin Anda. Tapi ayat ini dengan jelas Alkitab bilang, lalu datanglah seorang janda yang miskin. Berarti wanita ini udah janda, miskin pula. Kalau udah janda, kaya, oh mungkin gak akan ada problem. Tapi ini Alkitab bilang jelas, udah janda, miskin lagi Bapak Ibu. Dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. 2 peser, yaitu 1 duit. Maka, maka dipanggilnya murid-muridnya. Yesus segera panggil, hei Petrus, hei yang lain-lain, datang sini datang. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Jadi semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti itu, termasuk tentunya orang kaya yang di ayat di atasnya, justru Tuhan bilang janda miskin ini memberi lebih banyak. Memberi lebih banyak, lebih besar daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Perhatikan kalimat ini. Memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya.
Pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Ternyata bagi Yesus, saya ulang, perhatikan dengan baik. Ternyata bagi Yesus, memberi itu bukan sama dalam jumlah. Bukan. Tetapi sama dalam pengorbanan, sacrifice. Bapak Ibu perhatikan, bukan equal, sama dalam jumlah. Tetapi harus sama dalam pengorbanan. Sebab kita bisa berbeda jumlah kok. Wajar saja orang kaya memberi lebih banyak. Sementara janda miskin ini hanya memberi 1 duit. 2 peser 1 duit dari seluruh nafkahnya. Kalau Anda mengukur bahwa pemberian yang Tuhan perkenankan, yang Tuhan berkenan itu dari jumlahnya, saya yakin Bapak Ibu, cerita tentang ayat ini gak pernah akan ada di Alkitab. Karena yang jadi fokus Yesus bukan pada jumlahnya, tetapi pada nilai pengorbanannya. Di mana orang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Baik Bapak Ibu, perlu Anda memberi dari kelimpahannya. Apa yang Anda punya Anda beri dari kelimpahan Anda. Tetapi wanita ini, janda miskin ini memberi dari kekurangannya Bapak Ibu. Sama-sama memberi. Tapi yang Yesus garis bawahi, bukan memberi dalam hal jumlah yang sama. Tetapi pada nilai berkorbannya Bapak Ibu. Apa yang Anda rasakan waktu Anda berkorban. Waktu Anda memberi. Makanya Bapak Ibu, pemberian yang berkenan tidak ditentukan dari nominal pemberiannya. Saya ulang. Pemberian yang berkenan tidak ditentukan dari berapa jumlahnya. Berapa totalnya. Berapa nominal pemberiannya. Tapi dari kualitas hatinya. Jadi kalau Anda memberi yang membuat Tuhan menaruh respek, menaruh perhatiannya sama seperti halnya dia menaruh perhatiannya kepada janda miskin ini yang Tuhan takar, yang Tuhan perhatikan justru dari kualitas hati Anda. Waktu Anda berkorban, Anda memberi. Jadi bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sudahkah kualitas pemberian Anda datang dari kualitas hati Anda yang mau berkorban? Kita seringkali memberi karena terpaksa dan kita berharap Tuhan berkati kita, kan? Ya. Itu artinya apa Bapak Ibu? Kualitas hati Anda tidak sepenuhnya, tidak tulus untuk melepaskan sesuatu untuk Tuhan. Anda memberi karena Anda dipaksa, Anda memberi karena Anda didesak, Anda memberi karena Anda dipencet, di-pressure, ditekan. Pada akhirnya Anda, ya udah saya kasih gitu. Dan Anda berharap Tuhan memberkati Anda. Sementara Tuhan memberkati Anda lahir dari kualitas hati yang mau berkorban sehingga pemberian Anda harum, berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang pertama sekali lagi, pemberian yang berkenan datang dari kualitas hati Anda. Seperti janda yang miskin ini. Hal yang berikutnya Bapak Ibu, kita akan lihat sama-sama. Hal yang berikutnya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Saya ulang. Kukatakan ini, Paulus bilang kepada jemaat di kota Filipi. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Katakan yang mana yang bukan kekurangan. Nah, kalimat berikutnya. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Wow. Sebab aku telah belajar. Berarti mencukupkan diri itu proses belajar. Tidak datang tiba-tiba. Tidak datang dengan sendirinya. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi bukan cuma separuh keadaan, bukan cuma 2 kondisi, 3 kondisi, tapi dalam seluruh segala keadaan Paulus bilang dia belajar mencukupkan diri. Nah, artinya apa? Bahwa memberi tanda kita memahami arti kata cukup.
Jadi waktu saya memberi kepada orang lain, itu saya lagi meyakini ayat ini loh Bapak Ibu. Waktu saya memberi kepada orang lain, entahkah itu waktu, tenaga, bahkan uang saya, itu saya lagi bilang seperti Paulus berkata, itu cukup buat saya. Dan perasaan cukup ini jadi penting. Yang menarik Alkitab bilang, ada orang yang menahan malah kurang. Sebaliknya ada orang yang menyebar hartanya malah berlimpah. Wow Bapak Ibu ya. Memberi itu berarti Anda memahami kata cukup. Justru pada saat Anda belajar mencukupkan diri dalam banyak hal, justru Anda merasa semuanya cukup. Tapi waktu Anda merasa semuanya kurang, malah kurang beneran. Menarik Bapak Ibu. Pernahkah Anda menyadari ini dalam keseharian Anda? Waktu Anda belajar, itu cukup buat saya asal saya bisa tolong lebih banyak orang. Justru Anda gak pernah berkekurangan. Tapi sebaliknya, waktu semua Anda arahkan pada kebutuhan diri Anda sendiri, malah makin kurang. Karena ada begitu banyak yang Anda ingin penuhi, begitu banyak yang Anda inginkan, begitu banyak yang Anda mau. Sampai saking banyaknya Anda terus kumpulkan, Anda terus ambil, Anda terus simpan, sampai kemudian Anda tetap merasa kurang. Sebaliknya memberi, karena rasa cukup, justru harusnya waktu Anda memberi untuk orang lain, itu berarti Anda merasa cukup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rasa cukup jadi hal yang penting. Rasa cukup itu menghindarkan Anda dari ketamakan. Rasa cukup itu membuat Anda terhindar dari keserakahan. Coba Bapak Ibu, kapan orang serakah? Serakah itu gak pernah puas. Serakah itu gak pernah puas dengan apapun yang dia dapat. Ya pingin ambil terus Bapak Ibu. Serakah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat, orang serakah gak akan pernah puas. Orang serakah gak akan pernah bisa merasa cukup. Dan fatalnya orang serakah tidak akan pernah membuat kehidupannya teduh dan tenang. Karena selalu aja compare dengan orang lain. Selalu aja pingin mendapatkan lebih yang seharusnya Bapak Ibu. Dia bilang cukup. Bapak Ibu saya kepingin banget hari ini. Bapak Ibu belajar berkata, di area ini saya cukup. Di area ini saya cukup. Di bagian ini saya cukup. Kelebihannya itu buat orang lain Bapak Ibu. Bagaimana dengan Bapak Ibu hari ini? Sudahkah Anda menyadari rasa cukup dalam kehidupan Anda? Sudahkah Anda memahami arti cukup? Cukup buat Anda, kelimpahan buat orang lain. Cukup buat Anda menyebabkan ada penyediaan buat orang lain. Coba, kalau Anda gak pernah merasa cukup, orang lain gak akan pernah dapatkan apa yang bisa Anda berikan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena semuanya Anda pegang, semuanya Anda simpan, semuanya Anda tahan, semuanya Anda hold. Tahukah Bapak Ibu? Masa depan Anda tidak selalu bergantung dari apa yang Anda tabung. Saya setuju itu, saya setuju. Masa depan Anda seringkali berpikir, masa depan saya bergantung dari apa yang saya tabung. Saya setuju. Tapi mari dari ayat ini dan ayat yang Kisah Rasul tadi, saya mau kasih tahu hal yang baru buat Anda. Bahwa masa depan Anda juga sangat ditentukan. Bukan hanya sekedar dari apa yang Anda tabung, tapi pada apa yang Anda tabur. Okay? Bukan hanya sekedar dari apa yang Anda tahan, tapi pada apa yang Anda tuang. Tabung, tabur. Tahan, tuang Bapak Ibu. Memberi, tanda kita memahami arti kata cukup. Dan tahukah Bapak Ibu, rasa cukup itu membuat kita itu bisa mengucap syukur dalam banyak hal. Coba, pernah lihat orang serakah bersyukur? Pernah lihat orang tamak bersyukur? Anda gak akan pernah menemukan orang serakah bersyukur. Ya, yang ada orang serakah itu komplain. Yang ada orang serakah itu pingin mengambil lebih banyak, dapatkan lebih banyak. Sampai kemudian gak tersisa untuk orang lain karena semuanya untuk dia dan milik dia. Sangat susah kita menemukan orang serakah bisa bersyukur. Padahal ucapan syukur itu melipat gandakan berkat. Ucapan syukur itu melipat gandakan mujizat. Masih ingat 5 roti dan 2 ekor ikan?
Ya, setelah itu dipecah-pecahkan, coba dibagi-bagikan. Dan apa yang terjadi Anda lihat? Alkitab mencatat, mujizat pelipat gandaan justru terjadi. Oke, ada supranatural blessing lewat pelipat gandaan blessing yang dialami oleh 5.000 orang tersebut. Sekali lagi mari Bapak Ibu, yang kedua, memberi tanda kita memahami arti kata cukup. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga. Kita lihat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Jadi ayat ini ditulis kepada anak rohani dari Paulus namanya Timotius. Karena di ayat-ayat di atasnya Paulus membahas tentang cinta uang, ketamakan gitu ya. Makanya ada sebuah peringatan buat kita semua. Seperti Paulus memperingatkan Timotius. Peringatan yang sama datang buat kita di hari ini. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Berbuat baik. Oke? Berarti berbuat baik itu aktivitas melepaskan, aktivitas menerima. Namanya berbuat baik berarti ada tindakan dari saya yang saya lakukan untuk orang lain. Itu berbuat baik. Nggak pernah berbuat baik itu saya diam dan saya menerima sesuatu dari orang lain dan kemudian disebut saya berbuat baik. Tidak. Berbuat baik itu adalah posisi, kondisi, situasi, keadaan di mana saya melakukan aktivitas secara inisiatif. Melakukan sesuatu buat orang lain. Itu berbuat baik. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Menjadi kaya dalam kebajikan. Dan kalimat penutupnya bilang begini, suka memberi dan mengambil. Gitu Bapak Ibu? Enggak. Suka memberi dan membagi. Tuh Bapak Ibu, mana yang untuk Anda? Memberi atau membagi? Gak ada yang buat Anda. Memberi dan membagi itu semuanya untuk orang lain. Di situ gak dibilangin menerima dan mengambil. Enggak, tetapi memberi dan membagi. Bahkan dikatakan suka. Jadi yang terakhir, yang ketiga. Bagi saya membaca kisah ini, ayat ini, berarti memberi itu tanda kedewasaan rohani. Memberi waktu Anda, memberi dukungan Anda, memberi perhatian Anda itu artinya tidak berfokus pada diri Anda sendiri. Kata memberi saja itu untuk orang lain. Mendengar kata memberi kan nggak ada untuk Anda. Memberi itu kan kehilangan, memberi itu melepaskan, memberi itu merilis sesuatu. Berarti dari ayat ini kita ketemu bahwa memberi itu tanda kedewasaan rohani. Bahkan dengan berani saya mau katakan bahwa pemberian atau memberi itu tanda kualitas karakter Anda. Memberi itu tanda kualitas iman Anda. Dan memberi itu tanda kualitas kerohanian Anda. Jadi untuk mengukur kualitas kerohanian Anda, kualitas karakter Anda, kualitas iman Anda, lihat aja orang itu suka memberi apa enggak. Lihat saja orang itu suka melepaskan sesuatu enggak. Memberi itu termasuk apa? Memberi waktu bimbing orang lain. Memberi waktu terlibat dalam kul. Memberi waktu terlibat dalam komsel. Memberi diri menjadi pemimpin komsel. Memberi diri memuridkan orang lain. Itu tanda kedewasaan. Tanda kualitas karakter Anda. Sangat sulit saya mempercayai kalau ada orang bilang orang itu punya kualitas kehidupan hanya dengan Anda seringkali melihat dia menahan sesuatu. Apa yang Anda tahan itu untuk Anda. Apa yang Anda simpan itu kan buat Anda. Dan semuanya itu karena egosentris. Tapi memberi itu berarti untuk orang lain. Memberi itu berarti orang lain. Memberi itu berarti kepada subjek tertentu untuk Anda lepaskan. Makanya ukuran kedewasaan sekali lagi. Tanda kedewasaan rohani. Bahkan kualitas imanmu, kualitas karaktermu, kualitas kerohanianmu terlihat dari kerinduan Anda memberi. Hari ini kita belajar 3 hal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa pemberian yang berkenan itu tidak ada
kaitannya atau tidak ditentukan dari nominal jumlah pemberian, tetapi dari kualitas hati yang rindu dan mau berkorban. Hal yang kedua tadi saya sudah membahasnya, bahwa memberi itu tanda kita memahami arti kata cukup. Jangan pernah jadi orang serakah. Ya, orang serakah akan terus gak pernah rasa cukup. Dan semakin dia tahan, semakin dia ambil, justru makin gak merasa aman. Makin justru gak pernah merasa cukup. Memberi, tanda kita memahami arti kata cukup. Dan yang terakhir, memberi itu tanda kedewasaan rohani. Memberi itu tanda Anda punya kualitas iman, kualitas karakter. Saya berdoa, biar setiap Anda yang mendengarkan kebenaran ini, jemaat gereja GBI, Jembatan 2 dan Jembatan 5 akan terus menerus menjadi jemaat yang bertumbuh. Ya, seperti jemaat di kota Makedonia yang dikunjungi oleh Paulus. Ya, mereka memang banyak kekurangan kelemahan, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Wow, banyak kelemahan tapi kaya dalam kemurahan. Banyak kelemahan tetapi kaya dalam kebajikan. Saya berdoa, biar kebenaran ini menolong kehidupan Bapak Ibu dan gereja GBI Jembatan 2 masuk pada kualitas kehidupan yang sungguh-sungguh memanifestasikan karakternya, sifatnya, dan keserupaan dengan Kristus menjadi sasaran kehidupan kita. Selamat hari Minggu, GBI Jembatan 2 dan Jembatan 5. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati Anda. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2
2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita persiapkan hati kita bersama-sama untuk kita membawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Untuk kami diberikan kemampuan dan kami juga diberikan kesempatan untuk kami memberi dengan hati yang benar. Bagi Engkau Tuhan, melalui gereja-Mu, Bapa, hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau Tuhan yang menguduskan setiap pemberian yang kami bawa di hadapan-Mu, biar menjadi persembahan yang diterima oleh Tuhan, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, persembahan untuk melayani Engkau Tuhan. Jika jiwa-jiwa boleh dimenangkan, sebanyak-banyaknya bagi Kristus di akhir zaman ini. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu, setiap kami semua dan sisi keluarga, di dalam anugerah Allah yang berlimpah-limpah, yang Tuhan curahkan atas kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Silakan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Shalom. Mari saudara, kita siapkan hati kita bersama, kita menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan bersama dengan keluarga. Saat ini, terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia, kemurahan, anugerah yang sempurna daripada Kristus Yesus Tuhan yang memberikan kasih-Nya yang sempurna di dalam kehidupan saudara, serta berkati dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang membawa kehidupanmu senantiasa semakin lebih intim dengan Tuhan dan hidupmu dipenuhi oleh pengurapan daripada Allah untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan di akhir zaman ini. Kiranya berkat Tuhan tercurah berlimpah atas hidupmu dan sisi keluarga saat ini sampai selamanya. Yang telah menerima berkat daripada Tuhan Yesus bersama kita berkata, Amin. Tuhan Yesus berkati.